Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, mari sebelum memulai kajian pada pagi hari ini kita berselawat badar bersama dengan harapan mudah-mudahan segala hajat kita dikabuli Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan kita segala diselesaikan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan bacaan sholawat yang kita baca, amin ya rabbal alamin. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi ghfir wa akrimna binaili maqalibin minna wa dabai masaatin anna bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yaitu kitab Nashul Ibad dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari menjadi nilai ibadah tersendiri bagi kita sekalian, menambah wawasan kita sehingga kita akan menjadi lebih pribadi yang baik lagi, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini masih dalam bab 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bilumihi wa middana bi asrarihi fidda wa ini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu asaniyatu asyarata. Dawuh yang ke-12. Kila
auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya min bani Israil. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Kaum Bani Israel ini kaum yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Apa isi wahyu Allah kepada Nabi di situ? Wa qala jalla wa azza. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "Somtuka anil batili wa huwa la yufidu syan ili aili ajli saumun ay sawabuhu ka sawabi saumi." Bismillahirrahmanirrahim. Berdiamnya kamu atas perkara yang batil, yaitu perkara yang tidak ada nilainya sedikit pun, baik dalam urusan dunia terlebih urusan akhirat, karena mengharap ridhoku, maka seperti puasa, yakni sawabuhu kasawabis saumi, nilai pahalanya seperti nilai pahala orang berpuasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa orang iman itu dituntut untuk menjadi pribadi yang takwa. Takwa itu isinya kalau diglobalkan ada dua. Satu, menjalankan perintahnya, yang kedua menjauhi larangannya. Nah, yang ini dibahas masalah menjauhi larangannya. Jadi Allah pernah memberi wahyu pada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel bahwa Allah sampaikan dalam firman-Nya, berdiamnya kamu atas kebatilan yang tidak ada nilainya dalam urusan ibadah, karena mengharap ridhoku, maka kuberikan pahala, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa. Jadi melakukan kebaikan, menjalankan perintah itu butuh niat. Sampean sholat harus niat. Kalau tidak ada niat maka tidak dinilai pahala. Sama takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, ruku, kemudian sujud sampai ditanya ngapain kamu? Tidak tahu. Maka walaupun sampean benar bacaan Fatihahnya, rukunya benar, tumaknina, salamnya bagus, khusyuk, tapi karena tidak ada nilai niat di situ, maka tidak nilai ibadah. Yang terutama adalah niatnya. Melakukan perintah Allah adalah berserta dengan niat. Ngasih uang, datang ke masjid ada kontak amal, mau sama nyemplungin aja, tapi tidak ada apa-apa, tidak niat ada apa, maka tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau niat sama aku niat sedekah, niat infak ke masjid, maka disitulah baru ada nilai ibadah. Kenapa? Yang kita lakukan ini walaupun amal perbuatan yang baik, kalau tidak disandarkan kepada Allah, maka dianggap amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana kita melakukan perintahnya, maka kita juga dituntut berniat ketika kita menjauhi larangannya. Contoh tadi, diam kita untuk tidak mengucapkan sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Contoh, gosipin teman atau kita mencaci teman saudara. Kenapa kamu kok diem? Dah, aku pingin diem aja. Maka walaupun diem ini tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena kita tidak ada nilai niatnya. Tapi kalau sama diem, aku diem ya Allah, hari ini aku tak diamkan mulutku, tak diamkan lesanku untuk tidak ghibah, tidak mengerasani, tidak ngomongin temanku, tidak marah-marah sama temanku, tidak mau bersumpah bohong. Maka ketika sama niatkan karena taat patuh kepada Allah, maka itu ada nilai ibadah. Bahkan di sini sampaikan pahalanya sama seperti pahala orang berpuasa. Maka orang puasa di Ramadan khususnya, orangnya puasa tapi mulutnya tidak puasa, maka nilai ibadahnya kurang. Ada orang puasa tapi sik ngomongin orang, tapi sik masih ngopongin, sik misuh bilang orang Jawa, temannya dikatain atau apa, atau kadang sumpah bohong, maka nilai pahalanya akan hilang. Sah puasanya tapi tidak ada nilainya. Kenapa? Merusak nilai puasa tersebut. Maka kata Nabi,
min husni islam mar'i tarku mala yanihi. Salah satu tanda akhlak yang baik seseorang itu adalah mereka sudah mulai meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilainya. Orang itu kalau sudah baik, Pak, sudah akhlaknya baik, pekertinya, budinya sudah luhur, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada nilainya, baik urusan dunia atau nilai urusan akhirat. Contoh menggunjing, main-main belaka, pasti yang dia inginkan yang ada nilainya. Itu tanda orang baik. Nah, kita sekarang ngoreksi diri. Kalau kita sudah mulai meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilainya, urusan dunia lebih-lebih akhirat, maka berarti kita sudah tergolong orang yang sudah mulai baik atau tergolong orang yang baik. Kata Nabi dalam sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir besok, hari akhirat, hari kiamat, maka orang itu akan hendaklah mengatakan yang baik atau berdiam diri. Jadi tanda orang iman, tuntutan orang iman, membedakan orang yang iman dengan yang tidak di dalam lesannya, omongannya. Lek wong iman itu pasti yang sampaikan kebaikan. Dia mau menyampaikan sesuatu, mengatakan sesuatu kalau ada nilai kebaikan. Kalau tidak ada nilai kebaikan, maka dia tidak akan melakukan itu. Justru dia lebih memilih berdiam diri. Maka sahabat Nabi dulu tuh saking takutnya ngomong satu anda nilai itu ngemut watu. Jadi dia itu kayak permen tuh, batu kecil kerikil tuh khawatir takut ngomongin orang. Kenapa? Lesani paling dahsyat. Gara-gara lesani satu kampung bisa kelahi, satu lapas bisa kelahi gara-gara lesan ini. Jadi lesan luar biasa, kecil bentuknya kata Imam Ghazali, tapi besar sekali kerusakan di dalamnya. Gara-gara omongan ini banyak orang kelahi. Tidak hanya satu orang, satu kampung, kadang seantar negara. Maka kata Nabi, orang yang baik, orang yang iman, tandanya tadi itu. Kalau orang sudah ada iman dalam dirinya, maka yang dia sampaikan pasti kebaikan. Kalau tidak kebaikan, maka dia akan berdiam diri. Maka sama seperti yang disampaikan tadi, yang difirmankan Allah, wahyukan kepada Nabi Bani Israel, bahwa berdiam atas kebatilan, sesuatu yang haram, yang tidak ada nilainya, kalau diniati karena ingin taat kepadaku, mengharap ridho kepadaku, maka akan diberi pahala senilai pahala orang berpuasa. Jadi sama kalau diem, ya Allah, hari ini aku tidak mau ngomongin orang karena aku takut kepadamu, karena aku bertakwa kepadamu, maka sama nilai pahala. Nah, niki biar ngomong kalau zikir, berzikir, bertasbih, itu sarana cara agar mulut kita tidak melakukan sesuatu yang batil atau diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada niat, Kemudian dilanjut dulu. Kemudian wahiftuka al jawariha ayil awamila kal yadul hadijaini anil maharibili salatun ay ajru kajri salati. Sedangkan kamu menjaga anggota tubuhmu untuk tidak melakukan perbuatan, contoh seperti tangan, dua kaki, tangan dua, dari satu yang diharamkan oleh Allah, karena mengharap ridhoku, karena takut kepadaku, kata Allah, maka kamu akan diberikan nilai pahala seperti orang sholat. Jadi saman tiap hari biasanya tangan, mohon maaf, tangan saman gampang ngaplokin orang, karena sudah dilapas, sudah bertaubat, jadi tidak ngaplok lagi. Kalau dulu di luar sebentar-bentar ngaplokin orang, sebentar saman jotos orang. Sekarang sudah enggak. Tapi saman niatin, ya Allah, mulai sekarang tanganku akan kuperlakukan hanya untuk berdoa kepadamu, hanya untuk bersujud kepadamu. Aku berjanji untuk tidak melakukan, untuk tidak mendalim orang lain. Maka kalau saman niati seperti itu, tangan saman akan diberikan pahala seperti pahalanya orang sholat. Orang sholat tidak ada wong sholat niku gepui wong, Pak. Allahu Akbar. Enten ngoten niku. Kalau kita sholatnya orang ngapun Allah sami Allah liman hamid, apalagi imamnya misalkan Pak imamnya lamanya imam ini, tidak ada orang sholat gitu itu. Nah, maka orang kalau sudah mampu menjaga badannya, kakinya, tangannya, termasuk juga badannya yang lain, kepalanya, karena niat untuk mengharap ridho Allah, takut kepada Allah, maka orang itu walaupun tidak sholat diberi pahala sholat. Itu kebaikan, Pak.
betapa pentingnya kita harus selalu niat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kajian hari ini mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya sehingga merubah kita menjadi pribadi baik. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doa mudah-mudahan keluarga yang di rumah senantiasa Allah jaga rizkinya, jaga kesehatannya, jaga umurnya, barokah ngaji kita di dalam lapas santri lapas Bontang Lestari ini. Amin rabbal alamin. Harapan kita semua seperti itu, Pak. Kita tetap semangat, optimis bahwa hidup itu akan senantiasa dibuka oleh Allah kebaikan selama kita mau berubah diri kita sendiri. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.